Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Pembahasan pada video kali ini yaitu tentang contoh teks persuasif kelas 8. Silakan disimak dan jangan di-skip ya supaya tidak gagal paham. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Contoh teks persuasif 1. Pola hidup masyarakat kota saat ini semakin padat. Kepadatan mereka memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain karena banyak rutinitas dan pekerjaan padat, gaya hidup yang hedon juga mempengaruhi pola hidup masyarakat kota. Makan makanan tidak sehat. Salah satunya kebiasaan membeli makanan di luar rumah. Kebiasaan masyarakat kota banyak yang lebih memilih jajan atau membeli lauk pauk di luar, daripada memasak sendiri. Membeli makanan dianggap lebih praktis. Sayangnya, sedikit orang yang menyadari kebiasaan membeli makanan di luar tidak bisa menjamin kehigienisan makanan dan menjamin kesehatan. Apalagi di musim COVID-19 seperti sekarang. Banyak orang yang datang ke warung makan, sehingga meningkatkan rasa kekhawatiran penularan COVID semakin tinggi. Padahal, ada banyak kelebihan masak masakan sendiri di rumah. Selain bumbu dan kebersihan terjamin, dari segi kualitas bahan makanan pun juga memilih bahan terbaik. Selain itu, dari segi dompet pun juga lebih hemat. Contoh teks persuasif 2. Tampilan wajah orang kota dan orang desa lebih awet muda yang tinggal di pedesaan. Meskipun tidak semuanya seperti itu, rata-rata tampilan visual orang yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di desa ternyata berbeda. Hal ini terjadi karena faktor super padatnya kegiatan, tingginya laju kendaraan, mobilitas super tinggi. Maka tingkat stres, kualitas udara dan kualitas sumber pangan pun turut berpengaruh. Sehingga memicu otot wajah tegang dan memicu kerutan wajah. Tidak hanya mempengaruhi keriput, angka penderita kanker atau penyakit di kawasan metropolitan lebih tinggi daripada yang tinggal di desa. Hal ini karena difaktori gaya makan, kualitas udara yang kotor, dan tingkat stres yang mempengaruhi secara psikologis. Dari psikologis terganggu, mempengaruhi pada gangguan fisik. Sedangkan masyarakat pedesaan atau pegunungan meski tanpa perawatan kecantikan, wajah mereka relatif natural dan lebih awet muda. Karena suasananya jauh dari hiruk-pikuk. Dari segi tingkat stres lebih rendah, dari kualitas udara juga lebih baik, dan otot-otot wajah pun menjadi rileks yang memicu penundaan penuaan pada wajah. Itu sebabnya, beberapa orang yang menyadari hal itu, dan memiliki keluarga di desa. Banyak yang memutuskan untuk menua di desa. Selain lebih damai, lebih santai, secara psikologis kepadatan yang hanya dirasakan di kota tidak dapat ditemukan di pedesaan. Di mana kepuasan ini setiap orang akan berbeda-beda, tergantung dari perspektif masing-masing orang. Ada tipe orang yang senang kembali ke alam. Ada pula yang senang dengan serba kepraktisan. Contoh teks persuasif 3. Lahan pertanian kini semakin menyempit. Banyak lahan-lahan persawahan yang ditanami dengan apartemen, bangunan rumah, ruko dan banyak pula ditanam mal ataupun hotel. Tentu ini menjadi keprihatinan bersama. Padahal, angka kelahiran semakin tahun semakin bertambahan. Semakin banyak orang yang mencari tanah untuk tempat tinggal. Karena keterbatasan pengetahuan dan faktor kebutuhan uang, para petani, pemilik sawah, terpaksa menjual tanah mereka demi makan sehari-hari. Sementara, si pembeli membeli tanah untuk membuat rumah atau semacamnya. Tidak heran jika jumlah lahan pertanian semakin tahun semakin menyempit. Padahal sumber pangan, yang dihasilkan lewat hasil pertanian selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan. Coba bayangkan, jika terjadi ledakan penduduk, maka semakin banyak pembangunan dan pemanfaatan sawah sebagai pembangunan rumah. Dampaknya, hasil panen pertanian menurun, sedangkan permintaan pasar akan naik. Akankah kita membiarkan hal seperti ini terjadi begitu saja? Akankah lahan pertanian benar-benar lenyap dalam hitungan 30 tahun yang akan datang? Semua jawaban tergantung pada kita saat ini dan generasi kita. Contoh teks persuasif 4. Saat musim hujan tiba,
harga cabai melambung tinggi. Tidak heran jika di musim hujan justru dimanfaatkan bagi beberapa orang untuk berkebun. Tidak hanya berkebun cabai, tetapi juga berkebun sayur mayur di halaman rumah mereka. Berkebun di halaman rumah selain mudah dikontrol, dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang saat di rumah. Atau dapat dimanfaatkan sebagai ajang refreshing. Meskipun kelihatannya sepele, ternyata berkebun sangat membantu ibu rumah tangga menghemat uang. Uang yang seharusnya membeli sayur dan cabai yang melambung dapat dihemat. Karena dari hasil panen di depan rumah sudah cukup memadai. Tentu saja panen lebih segar, karena baru saja dipanen dari pohonnya. Tidak heran jika semenjak COVID-19 muncul, banyak orang yang mulai berkebun di depan rumah mereka. Selain menghemat uang belanja, sebagai antisipasi ketika terjadi lockdown. Ketika ada pembatasan keluar rumah seperti ke pasar beli sayur mayur, kita tidak perlu khawatir lagi. Karena kita bisa panen dari sayuran yang ditanam di rumah. Contoh teks persuasif 5. Banjir menjadi momok yang cukup menakutkan. Saat banjir datang, banyak orang yang menyalahkan kinerja pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Padahal kita tahu bahwa bencana itu muncul karena ada faktor sebab akibat. Contoh kasus, banjir di kota X disebabkan karena tanggul jebol akibat tidak bisa menahan beban sampah yang menggunung. Kemudian muncul pertanyaan lagi, dari mana asal sampah-sampah tersebut, dan apa bentuk sampah tersebut? Jawabannya, sampah berasal dari warga yang ada di atas sana. Dari sini ada sebab akibat yang tidak lain disebabkan oleh manusia. Pada dasarnya, segala kerusakan yang ada di bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hanya saja kita lebih sering lupa. Bahkan, kita sendiri penyumbang sampah yang menyebabkan kebanjiran. Salah satu solusi yang tepat tidak melulu menyalahkan pemerintah, tetapi kesadaran kolektif. Kesadaran diri bersama agar mulai sadar mengolah sampah. Mulai mengubah cara hidup kita masing-masing dalam mengolah sampah. Misalnya, membuat kompos organik untuk sampah-sampah dapur atau sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti plastik dan botol dapat dikreasikan menjadi kerajinan. Bisa juga dimanfaatkan untuk kreativitas yang lain. Selain memiliki daya jual tinggi, tentunya potensi banjir dapat ditekan dan diminimalisir. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.